Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya dua kelompok tadi tidak ada di sekitar Masjid Nurul Huda. Kelompok yang hedonis, sibuk dengan dunia sampai lupa masjid, itu tidak ada. Kabarnya dulu pernah ada tapi udah tinggal. Dan kelompok asketis yang hanya sibuk beribadah sampai melupakan dunia, itu pun juga tidak ada. Karena seandainya masyarakat sekitar Masjid Nurul Huda ini asketis, tidak mungkin terbangun masjid yang sebagus ini. AC-nya kanan ada, kiri ada, lampunya, sound systemnya bagus. Nah, ini masjid luar biasa. Saya disampaikan Pak Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Saman, dia manggil saya Ustadz Saman. Itu sampaikan masjid-masjid supaya diperbaiki sound system, karena 80% itu peran masjid itu ada pada sound system. Sholat pakai suara yang bagus. Kadang ada masjid ini imam yang suaranya bagus, tapi karena sound systemnya itu siapapun imamnya, walaupun Kiai Haji Muammar ZA, tetap serak di situ. Ada model mikrofon itu yang begitu. Makanya suara saya lantang subuh ini, bukan karena suara saya menggelegar, tapi karena memang sound systemnya ini mantap. Berbisik pun kita kedengaran. Kadang imam tidak melafazkan niat, terdengar sholli fardhu maghrib. Saking kan bisa dia nangkap. Perannya luar biasa. Dari mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara. Jadi kalau ada di masjid yang jamaahnya tidak datang, itu jangan salahkan jamaahnya. Mungkin tidak terdengar suara azan itu keluar. Alhamdulillah handphone sekarang sudah ada suara azan. Makanya disebut handphonenya itu smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya yang bodoh. Handphonenya azan 1 hari 5 kali, orangnya tidak pernah ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah kita menjalani hidup. Ada masanya bekerja, ada masanya dengan keluarga, ada masanya kita mengkhusyukkan diri. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan hidup stabil seperti ini? Itulah orang yang kita peringati maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ada sebagian orang menggambarkan Nabi Muhammad itu katanya meninggalkan dunia. Nabi meninggalkan dunia. Nabi itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat dengan batu, dan dia meninggalkan dunia. Lama saya merenung, ini yang dia omongkan ini Muhammad mana? Setahu saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan dunia. Cobalah dibacakan dalam maulid. Nabi ketika ayahnya meninggal, dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, meninggal kakeknya diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib membawanya berdagang ke negeri Syam. Kata berdagang itu kan bekerja, berniaga, bisnis. Dan bisnis Nabi itu Syam. Syam itu sekarang 4 negara, guys. Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Nabi tinggal di Makkah Madinah. Makkah Madinah itu sekarang Saudi Arabia. Jadi kalau kita hitung sekarang, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi Nabi Muhammad itu bersama Abu Talib adalah pedagang ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu dagang kelapa antar kecamatan. Ini yang kau bicarakan meninggalkan dunia. Mana dalilnya? Loh, cerita tentang pendeta Bahira. Pendeta Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, somah namanya. Pagi, petang, siang, malam, karena memang saat itu ahli ibadah, dia kelompok asketis.
Bahira itu asketis, tidak perlu kepada dunia, beribadah saja. Sampai akhirnya satu hari dia kaget, dia buka jendela, dia lihat pohon-pohon kayu bersujud, batu-batu bersimpuh, dan ada awan di atas. Loh, menurut kitab suci yang dia baca, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kau lihat ada 3 tanda, berarti Nabi akhir zaman sudah datang. 3 tanda itu dia lihat. Tak lama dia lihat di samping tempat ibadahnya, karena saat itu panas terik, ada seorang bapak-bapak membawa anak kecil. Dia tanya, who is this? Siapa anak ini? Kata bapak ini, hadza ibni, this is my son. Ini anak saya. Apa kata Bahira? Menurut kitab yang saya baca, anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan. Kenapa kamu katakan anak kamu? Abu Thalib tersenyum. Ini sebenarnya anak saudara saya, ayahnya sudah meninggal, dan kita memang biasa menyebut keponakan kita, anak kita itu biasa. Ustaz Somad, itu siapa? Anak saya, padahal anak adik saya. Karena kita nyebut keponakan karena keponakan itu sudah seperti anak kita. Jadi Bahira tahu bahwa ini yang menjadi pelajaran penting, bahwa Nabi saat itu dibawa Abu Thalib untuk bisnis dagang.